mengatakan tentang kita dalam Islam. Saya setelah baru belajar atau baru di sini 3 kali. Saya tanyakan bagaimana kita akan bisa kembali ke nol besar. Saya dapatkan ego kita terlalu lama menguasai diri kita dan mana. Lalu lagi, kenapa kalau kita sholat baru kita susah dikendalikan? Dan saya minta mohon doakan saya istiqomah sampai kemampuan dulu untuk mencari rasa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas pertanyaannya. Yang kedua, nanti kita ulang lagi. Yang kedua silakan. Satu lagi dari bapak-bapak. Ada? Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kami semua bimbingan Buya pertama dalam peristiwa seminar dikatakan as-salatu bijrul mu'minin, artinya sholat itu adalah milik orang beriman. Nah, selama ini kita banyak sholat barangkali, bagaimana cara kita supaya sholat jadi milik orang beriman. Yang kedua, Buya mohon diarahkan Buya, tak kala kita sakaratul maut, kita akan doa kita, ya Allah biha husnul khotimah. Tak kala sami dan bisa mendengar, basar dan bisa melihat, kalau kita berbicara terucap. Nah, bagaimana cara kita ucapkan la ilaha illallah? Nabi katakan dakhulul jannah. Mohon bimbingan Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan. Pertama pertanyaan dari ibu. Ibu dari mana, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus kembali, kita harus posisikan diri kita menjadi nol. Diri kita nol besar. Ada tapi tidak berarti apa-apa. Bagaimana memposisikan diri kita pada titik nol itu, sementara sudah terlalu lama kita dikuasai oleh ego kita. Ya, Bu? Sehingga dalam sholat, dalam ibadah sulit kita untuk menjinakkan hati. Hati terlalu liar untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Pada guru kita Guyet. Silakan Guyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita muliakan, beliau juga rahimahullah. Ada pertanyaan tentang menolkan diri. Bagaimana kita bisa menolkan diri kita sementara ego sudah terlalu lama menguasai diri. Malam ini kami ingin mengajak kita semua, kami dan kita semua, kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau tarekah ini adalah sekolahnya, maka alhamdulillah kita sudah Allah berikan kesempatan masuk ke sekolah ini. Kenapa? Karena dalam tarekah ini ada seorang mursyid. Ia akan membimbing kita, dan mursyid itu adalah sparring partner. Bicara gini ya, atau sampai latihan menundukkan ego. Kalau pertanyaannya bagaimana cara kita menundukkan ego kita, atau pertanyaan bagaimana kita kembali kepada titik nol, sementara selama ini ego kita sudah terlalu lama menguasai diri kita, maka ini sekarang kesempatan kita bersungguh-sungguhlah bertarekah, bersungguh-sungguhlah menjadi seorang murid, bersungguh-sungguhlah bermursyid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, andai kita selama ini ketika orang tua kita masih hidup dan orang tua itu menjadi tempat kita menundukkan ego kita, maka insya Allah kalau Nabi katakan surga itu di bawah telapak kaki ibu, insya Allah. Namun terkadang kita belum
menggunakan kesempatan itu sepenuhnya. Atau mungkin kita belum diingatkan, belum sepenuhnya memahami bahwa orang tua itu adalah tempat untuk melatih menundukkan ego untuk kembali kepada titik nol. Maka alhamdulillah Allah undang kita untuk bertarekah. Allah kumpulkan kita dalam tarekah ini. Allah nikmati kita, Allah berikan kita rahmat, Allah pertemukan kita dengan Tuhan kasihnya mursyid kita, tempat kita melatih menundukkan ego. Jadi masalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita menyadari, kita diajak, kita paham bagaimana agar kita kembali kepada titik nol, nol besar di hadapan Allah. Namun kita tidak bersungguh-sungguh dalam bermursyid, tidak bersungguh-sungguh menjadi murid. Ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ego itu bukan dinding, bukan tembok, tapi dia bisa memisahkan antara benda dengan bayangan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melatih menundukkan ego kita. Hawa nafsu itu bukan api, tapi dia bisa menghanguskan apa saja yang berdekatan dengannya. Namun alhamdulillah di tarekah ini, di dalam tarekah ini kita dibimbing oleh guru kita untuk menundukkan, mendidik hawa nafsu kita agar ketika dia bekerja sama dengan akal, dia terkendali. Namun andai kita tidak sungguh-sungguh menjadi seorang murid, yakinlah sampai kapanpun kita tidak akan bisa kembali kepada titik nol. Kita tidak akan bisa menundukkan ego dan hawa nafsu kita. Semoga harapan kita melalui guru kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bertarekah, diberi nikmat rahmat yang sangat mulia untuk bertemu dengan seorang mursyid. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Guru kita pernah ingatkan, siapapun di antara kita, kalaupun dia mengerti dan memahami tentang kajian ilmu tasawuf, namun andai dia tidak bertarekah, yakinlah sampai kapanpun ego yang belum terlatih ditumbuhkan di hadapan seorang mursyid sebagai tempat melatihnya akan menghijabnya, maka selamanya yakinlah dia tidak akan pernah sampai ke alam lahut seperti yang guru kita sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin kita berharap guru kita atau aku akan memperdalamnya dan kita dapat pemahaman, dan semoga Allah sampaikan maksudkan mencari doanya dunia dan akhirat dan melimpahkan kepada kita nurnya seperti yang dilimpahkan para kekasihnya dan amin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pengantar kita guru kita sampaikan. Salatul Mi'raj bagi orang mukmin. Kalau Rasulullah Mi'raj diundang oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, karena beliau adalah kasihnya dan diangkat menjadi kekasih. Maka kita alhamdulillah guru kita mengajarkan rasa untuk alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kendaraan, dan rindu itu adalah kendaraan tercepat kita untuk sampai kepada Allah. Andai sudah ada rindu dalam hati kita, maka insya Allah salatu mi'rajul mu'min, salatu mi'raj bagi orang mukmin bisa kita dapatkan. Namun andai belum ada rasa, jangankan rindu, hati saja belum bergetar menyebut nama Allah, maka itu hanya sekedar pengetahuan atau mungkin hanya mutakallimin, kita pandai membicarakan namun sulit untuk mendapatkannya. Ingat rasa, di dalam suluk ini kita mengolah rasa, menumbuhkan rasa dan mencapai puncak rasa melalui bimbingan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan ibu tadi ada satu yang tertinggal, menjimatkan hati, mengontrol hati untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar fokus, agar tersambung, agar hidup rasa, intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaah, andai hawa nafsu kita sudah kita latih, karena dia bukan api, tapi dia bisa menghanguskan apa saja yang berhadapan dengannya. Maka itu yang membuat hati sulit untuk dikendalikan, karena hati sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Namun hanya hawa nafsu benar-benar kita latih melalui arahan guru kita, mursyid kita, maka insya Allah
nafsu menjadi nafsu yang tenang, nafsu yang dikendalikan oleh akal. Ingat, ketika nafsu berkolaborasi bekerjasama dengan akal, dan itu tidak bisa dihindari. Dan ketika orang menguasai, maka yakinlah hati akan sulit dikendalikan. Sebab hati itu bukan, hati itu sifat netral. Hati itu ibaratkan pintu. Ada di pintunya ada yang menghalangi, maka akan terhalanglah cahaya Allah itu keluar. Ada di pintu kita buat lapang dengan zikir kepada Allah dan menundukkan ego dan melatih hawa nafsu, maka insya Allah hati itu menjadi jalan tol, menjadi gerbang, dan sangat, dalam artian tidak ada istilah hati yang jinak atau liar. Kan hati itu sifatnya adalah netral atau wadah. Yang jinak itu, yang liar itu hawa nafsu yang tidak terkendali.